Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Fahrul untuk memimpin berdoa teman-temannya. Perhatian semuanya, siap, gerak, berdoa, mulai, selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya absen dulu ya untuk hari ini. Fahrul, Hadir. Bagas, Jaki Bagas. Hadir. Ya, saya lihat sudah hadir semuanya ya. Lanjut, agar lebih semangat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan kepada negara Indonesia ini. Kepada Ananda Marsha, silahkan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih ya Ananda Marsha sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, sekarang anak-anak tinggalnya di mana? Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Terus provinsinya ada di mana itu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah, berada di pulau apa? Pulau Jawa. Berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa Pulau Jawa. adalah salah satu pulau yang ada di negara kita, negara Indonesia, dan masih banyak sekali pulau-pulau lainnya. Walaupun kita berada di kepulauan atau pulau yang berbeda, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Pagi hari ini kita akan mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema kedua, keunikan daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran ketiga. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama adalah siswa dapat menemukan tokoh dalam teks bacaan fiksi. Anak-anak, apakah anak-anak mempunyai sahabat? Punya, Pak. Punya. Nanti kita baca bersama-sama tentang cerita fiksi yang berjudul Indahnya Sebuah Persahabatan. Coba kita mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya. Teks fiksi itu teks yang bagaimana? Hayalan. Kita lanjutkan, siapa yang mau membaca teks fiksi? Saya, Pak. Ya, silahkan Nanda Fahrul. Teks fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi ringkasan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Dalam cerita fiksi ada tokoh dan karakter. Seringkali tokoh disamakan istilah karakter atau watak. Cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Nah, itu jenis-jenis cerita fiksi. Sekarang kita baca bersama ya. Cerita fiksi indahnya sebuah persahabatan. Silahkan Ananda Bagas untuk membacakan Indahnya Sebuah Persahabatan. Indahnya sebuah persahabatan. Ahmad mempunyai seorang sahabat yang setia menemani dan memberi motivasi ketika duka dalam hidupnya. Dan tidak jauh dari rumahnya, Arya sahabat setia Ahmad yang tinggal beda RT. Namun belakangnya ini Arya tidak berkunjung ke rumah Ahmad. Arya, kemana ya Bu? Biasanya dia main ke sini. Namun akhir-akhir ini tidak ke sini, kata Ahmad. Ahmad pun mengunjungi rumah Arya dan sampai 5 kali mengetuk pintu, tidak ada yang membuka pintunya. Lalu ia memberanikan diri bertanya pada tetangganya tentang keberadaan Arya. Ternyata Arya telah pindah rumah ke desa karena orang tuanya yang di PHK. Akhirnya keluarga Arya memutuskan untuk kembali ke desa sebagai petani. Kamu telah membaca teks bacaan di atas. Coba kita jawab ya pertanyaan berikut.
1. Temukan tokoh yang ada dalam teks bacaan fiksi tersebut. Siapa tahu? Ahmad, Arya, Ahmad, Arya sama siapa? ayahnya. Yang kedua, mengapa Ahmad merasa sedih? Karena Arya tinggal di desa. Anak-anak, dalam cerita tadi, Ahmad dan Arya merupakan sahabat dekat. Suatu hari, Ahmad dan Arya pergi ke toko buku untuk membeli buku pelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Arya merupakan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Tahu anak-anak konsumsi itu apa? Membeli barang hasil produksi. Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ada pertanian, kerajinan, pabrik tekstil, dan lain sebagainya. Untuk memperjelas, kita akan melihat video berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak, pada hari ini kita belajar apa tadi anak-anak yang pertama? Belajar apa saja tadi? Cerita fiksi dan Cerita fiksi dan non-fiksi, terus ada apa lagi? kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, betul sekali. Jadi pelajaran hari ini itu adalah berisi tentang cerita fiksi, tokoh, dan watak dari tokoh yang ada di cerita fiksi, dan juga kegiatan ekonomi, baik itu dari produksi, terus distribusi, dan juga konsumsi. Bagaimana untuk hari ini anak-anak? Perasaannya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Senang, alhamdulillah senang. Apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada, Pak. Sudah dipahami semua ya, sudah paham semuanya ya. Ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Ada, ya. Tidak ada. Ada. Nanti untuk yang belum memenuhi KKM dalam evaluasi, silahkan mengerjakan untuk soal remedialnya. Sudah memenuhi KKM, silahkan untuk mengerjakan soal pengayaannya. Untuk berikutnya, sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, kita tutup. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silahkan untuk Ananda Aryo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Latihan semua. Doa mulai. Terima kasih anak-anak yang sudah melakukan pembelajaran online dengan baik. Semoga hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di